Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan yang bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita semua di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang tepat untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok Al-Fatihah, yang beranggotakan saya, Rindi Novitasari, dan 3 teman saya, Maula Diva Mayandra, Khairul Anam, dan Sarah Hilaliyah. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang keputusan pembelian konsumen. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, motivasi konsumen, kedua, keterlibatan konsumen, ketiga, persepsi konsumen, dan terakhir, pemrosesan konsumen. Tonton videonya sampai habis ya. Topik pertama yaitu motivasi konsumen. Apa itu motivasi konsumen? Jadi, motivasi konsumen adalah suatu dorongan, kebutuhan, dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam hal konsumsi. Contohnya, ketika kita pergi ke suatu tempat dan di sana ada makanan ataupun produk yang belum pernah kita beli, jadi ada dorongan dari dalam diri untuk membeli produk tersebut. Poin selanjutnya, ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi rasional, yaitu pembelian produk yang disertai dengan pemikiran bahwa produk yang dibeli memang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan daya beli yang dimilikinya. Contohnya, ketika kita ingin memasak, tetapi ternyata minyak gorengnya habis. Karena kita merasa membutuhkannya, maka kita membeli minyak goreng tersebut. Yang kedua, motivasi emosional, yaitu pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya, dengan memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial. Selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Contohnya, makanan dan minuman, rumah, pakaian, oksigen, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Tingkat hierarki Maslow yang ini meliputi berbagai kebutuhan seperti cinta, kasih sayang, memilikan, dan penerimaan. Yang keempat, kebutuhan egoistik. Tingkat ini berhubungan dengan kebutuhan akan rasa ego, harga diri, dan kesuksesan. Yang terakhir, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan individu terhadap dirinya sendiri. Aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Poin yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi konsumen. Faktor yang mempengaruhi motivasi terhadap keputusan pembelian meliputi motivasi pembelian, faktor intern dan ekstern, dan psikologis. Yang pertama, motivasi pembelian adalah motif membeli dan keinginan umum naluri manusia, yaitu alasan atau sebab seseorang melakukan pembelian dengan tujuan memenuhi kebutuhan, yaitu meliputi akal.
Pembelian produk yang disertai dengan pemikiran bahwa produk yang dibeli memang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan daya beli yang dimilikinya. Pelayanan, yaitu keinginan membeli produk timbul akibat dari pelayanan yang memuaskan, baik dari kualitas produknya maupun fasilitas yang disediakan pihak toko. Dan kebutuhan mendesak, yaitu keinginan membeli produk karena memang merupakan kebutuhan yang mendesak dan harus diadakan. Lalu yang kedua, faktor ekstern dari luar. Pembelian dilakukan karena pengaruh dari orang yang pertama mempunyai ide atau gagasan, disebut inisiator. Orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, influencer. Orang yang menentukan sebagian atau keseluruhan pembelian atau key, dan orang yang melakukan pembelian atau purchaser. Yang ketiga, psikologis. Pengaruh pembelian karena pengalaman yang didapat baik positif maupun negatif dari pembelian produk tersebut. Karakter atau kepribadian seperti pemikiran, sikap, ucapan, dan tindakan atau pengaruh merek, produk yang berkualitas, konsep diri, dan pandangan terhadap diri sendiri. Terima kasih. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut kami dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Sambutlah salam sayang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M.A. Irfan Rahmana, SEMM, selaku dosen perilaku konsumen Fakultas Ekonomi Unisula, dan seluruh teman-teman yang hadir dalam presentasi ini. Saya ucapkan selamat datang di presentasi kelompok kami. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama terkait keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian pada perilaku konsumen. Yang menjadi teka-teki saat ini adalah sejauh mana efisiensi keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Maka dari itu, kita akan kupas tuntas bersama materi keterlibatan konsumen pada presentasi ini. Keterlibatan konsumen adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat konsumen membuat keputusan. Keterlibatan konsumen juga diartikan sebagai tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan individu untuk mengonsumsi barang atau jasa yang bermanfaat untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan manfaat. Keterlibatan konsumen ini dikonseptualisasikan sebagai motivasi konsumen untuk mencari informasi. Dalam hal ini, pemasar tertarik memahami keterlibatan konsumen terhadap produk dan juga merek. Namun, konsumen dapat terlibat berdasarkan hal yang lainnya, seperti saja iklan. Konsumen dapat terlibat karena adanya lingkungan. Contoh saja, beberapa di antaranya, para konsumen itu terlibat karena adanya lingkungan pemasaran. Masyarakat juga dapat terlibat berdasarkan kegiatan atau perilaku yang khas, seperti yang ada pada dirinya. Contoh saja bermain, bekerja, ataupun hal-hal yang lainnya. Beberapa konsumen itu juga terlibat dengan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran seperti mengumpulkan diskon, mencari harga terendah, dan juga melakukan tawar-menawar dengan penjual. Berdasarkan hal tersebut, pemasar perlu mengetahui dengan jelas fokus keterlibatan konsumen seperti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, baik berdasarkan produk atau merek, berdasarkan objek, berdasarkan perilaku, kejadian, situasi, dan lingkungan maupun yang lainnya. Selanjutnya, ada dua jenis tipe-tipe keterlibatan. Yang pertama, situational involvement. Situational involvement ini terjadi hanya dalam situasi khusus dan bersifat sementara. Pada umumnya, situational involvement ini terjadi apabila pembelian itu dibutuhkan. Contohnya, Mas Maul mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan S2-nya dengan alasan karena kebutuhan untuk pekerjaan. Sehingga Mas Maul ini mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi pekerjaannya. Seperti itu. Yang kedua adalah enduring involvement. Enduring involvement ini terus-menerus dan sifatnya lebih permanen. Umumnya terjadi karena ketertarikan yang berlangsung terus
terus-menerus dalam kategori produk maupun yang lainnya, walaupun pembeli itu dibutuhkan atau tidak. Nah, pada enduring involvement ini dikarenakan sifatnya lebih permanen, sehingga konsumen memiliki daya tarik yang hal itu walaupun tidak terlalu dibutuhkan, tapi itu tetap dibeli gitu. Seperti contohnya Mbak Rindi yang memiliki ketertarikan pada baju-baju dengan desain kekorea-koreaan seperti itu. Nah, di sini konsumen ini memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan dikarenakan keinginan seperti itu. Perlu kita ketahui lebih dalam, dan Sarah jelaskan sekali lagi bahwa keterlibatan ini merupakan variabel individual yang merupakan efek sebab akibat atau dorongan dengan sejumlah konsekuensi pada perilaku pembelian dan juga komunikasi, atau merupakan relevansi tingkat pentingnya proses pembelian suatu produk bagi konsumen. Lebih jauh dari itu, keterlibatan merefleksikan sejauh mana energi yang dialami oleh konsumen mampu menghasilkan loyalitas yang tinggi dan juga word of mouth yang positif atau yang baik-baik. Nah, kemudian tingkat keterlibatan konsumen ini dipengaruhi oleh dua sumber. Yang pertama, intrinsic self-relevance. Relevansi pribadi intrinsik ini adalah suatu fungsi ciri konsumen dan produk, seperti halnya pengetahuan arti akhir. Ciri produk yang relevan adalah atribut produk dan konsekuensi fungsional, seperti manfaat dan resiko yang telah diperkirakan oleh konsumen. Resiko yang dipertimbangkan adalah elemen yang penting dalam keterlibatan produk, karena konsumen itu cenderung merasa terlibat dengan produk yang dapat menyebabkan konsekuensinya sedikit atau dengan konsekuensi negatif. Faktor produk lainnya yang dapat memengaruhi sumber intrinsik keterlibatan ini adalah munculnya situasi sosial dan juga komitmen atas waktu. Yang kedua yaitu situational self-relevance. Yang kedua adalah situational self-relevance. Relevansi pribadi situasional ini ditentukan oleh aspek lingkungan fisik dan sosial yang ada di sekitar kita yang dengan segera mengaktifkan konsekuensi dan nilai-nilai penting, sehingga membuat produk dan juga merek yang terlihat secara pribadi itu menjadi relevan. Berbagai faktor lingkungan yang dapat berubah sepanjang waktu, maka relevansi pribadi situasional ini biasanya melibatkan hubungan arti akhir temporal antara suatu produk dengan konsekuensi atau nilai-nilai yang sekiranya penting. Hubungan antara produk ini dengan konsekuensi pribadi dapat hilang ketika situasi telah berubah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara mengukur keterlibatan konsumen ini? Jadi, keterlibatan konsumen ini dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama, adanya brand loyalty. Pada brand loyalty, tidak ada lagi merek yang dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering dibeli oleh konsumen tersebut. Dengan adanya loyalitas pada merek ini, dapat didefinisikan sebagai sifat menyenangi terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten atau terus-menerus terhadap merek tersebut sepanjang waktu. Yang kedua, adanya ekuitas merek. Ekuitas merek ini menyangkut nilai suatu merek bagi pemasar dan juga bagi konsumen. Dari sudut pandang pemasar, ekuitas merek ini menyirat adanya keuntungan, arus kas, dan pangsa pasar yang lebih besar. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Mauladi Mahendra, dan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menjelaskan kepada kalian semua mengenai persepsi konsumen. Oke, jadi kita sebagai konsumen, kita harus senantiasa memahami materi yang akan saya sampaikan. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materinya. Jadi, persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam menentukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Sehingga, berdasarkan definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli barang atau jasa dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya. Sedangkan, apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Kemudian,
Persepsi konsumen atau customer perception mengacu pada opini pelanggan mengenai produk perusahaan. Persepsi konsumen mencakup cara konsumen memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi yang terkait dengan produk dan layanan perusahaan. Persepsi konsumen kini digunakan oleh para marketer untuk memahami kebutuhan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Di sini ada dua-dua, teman-teman. Yang pertama itu ada faktor stimulus dan juga faktor individu. Faktor stimulus itu menunjukkan mengenai karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, atau bentuk. Sedangkan faktor individu yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indera, akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Kemudian kita masuk di proses kerja persepsi konsumen. Di sini ada 3 tahap penting dalam proses kerja customer perception. Yang pertama itu ada sensing, kemudian organizing, dan reacting. Oke, sensing itu kerap dicirikan dengan kemampuan indera fisik. Konsumen akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai produk perusahaan. Contoh, konsumen yang sedang melihat ukuran, bahan, dan nilai estetika dari sebuah pakaian. Yang kedua, organizing. Konsumen akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Serta, konsumen akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkannya dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Contoh, konsumen yang ingin membeli sepatu olahraga tidak hanya memprioritaskan harga, tetapi juga warna dan kualitas solnya. Dan yang terakhir, reacting. Konsumen akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Akan tetapi, faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan alasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Meskipun setiap reaksi dan faktor penyebabnya berbeda, konsumen cenderung melalui proses evaluasi yang serupa sebelum akhirnya membuat keputusan. Selanjutnya, ada macam-macam persepsi konsumen. Jadi, menurut Slamet, terdapat 2 macam bentuk persepsi. Yang pertama itu ada persepsi positif, yang merupakan persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan di mana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. Sedangkan yang kedua, persepsi negatif, itu pengertiannya hampir sama dengan persepsi positif, namun bedanya di sini subjek yang mempersepsi itu cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan kepribadiannya. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya manfaat persepsi konsumen. Customer perception memiliki peran yang besar dalam proses membentuk customer behavior. Oleh karena itu, kini perusahaan-perusahaan telah menghabiskan banyak dana untuk menciptakan pengalaman konsumen yang lebih bernilai. Dengan menguasai proses kerjanya, perusahaan akan lebih memahami kebutuhan dan pola pikir konsumen. Berikut adalah manfaat yang bisa didapatkan perusahaan dengan mengetahui consumer perception. Jadi di sini ada 4 manfaat besar. Yang pertama itu memperkaya nilai merek dan menghadirkan lebih banyak kemungkinan menarik untuk kemajuan bisnis. Yang kedua, peluang untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan akan meningkat. Yang ketiga, menciptakan brand royalty atau kesetiaan terhadap brand. Dan yang keempat dan yang terakhir, biaya untuk menemukan dan mengiklankan produk pengganti berkurang drastis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khairul Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula dengan NIM 3040210011. Saya akan menjelaskan terkait materi pemrosesan informasi pada mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak MA Irfan Rahmana, SEMSI. Oke. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemrosesan informasi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Bagaimana bisa pemrosesan informasi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? Ketika kita berbicara tentang informasi di dalam konteks ekonomi, ada 2 lingkaran besar sistem informasi yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pembelian konsumen, yakni satu sistem informasi
pemasaran, yang kedua adalah sistem informasi produksi. Tapi ketika kita kerucutkan lagi, mana salah satu komponen yang mungkin memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah sistem informasi pemasaran. Nah, kita perlu kaji terlebih dahulu apa itu sistem informasi pemasaran sebelum kita akhirnya tahu bagaimana pemrosesan informasi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Oke. Sistem informasi pemasaran menurut Philip Kotler adalah menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set producer dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan para reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan lain-lain. Dan concern daripada sistem informasi pemasaran menurut Philip Kotler adalah bagaimana informasi itu dapat digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Oke. Lalu jenis-jenis sistem informasi pemasaran ada 3, yakni 1 marketing intelligence adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Jadi informasi yang didapat dari luar perusahaan, dari eksternal, dan diserap oleh internal. Untuk tujuannya adalah mengembangkan perusahaan, bisa untuk mengerti apa yang dibutuhkan pasar juga bisa. Lalu ada internal marketing information, yaitu suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan, yakni perusahaan menganalisa apa aja sih yang bisa komponen yang potensial dalam sebuah perusahaan, begitu dianalisa oleh perusahaan. Jadi internal marketing information adalah informasi yang didapat dari internal perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah marketing communication, yaitu mengkomunikasikan sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Jadi mengkomunikasikan apa-apa yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan, jadi dari internal ke eksternal. Itu adalah jenis-jenis sistem informasi pemasaran. Nah, ketika kita menilik model sistem informasi pemasaran, tentunya kita akan tahu bagaimana sebuah informasi dapat ditangkap oleh buyer atau end user atau konsumen, yang akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seorang konsumen. Oke, ketika kita lihat pada model sistem informasi pemasaran di sini ada 3 komponen utama, yakni komponen input SIP, sistem informasi pemasaran, yang kedua ada database, yang ketiga adalah komponen output sistem informasi pemasaran. Kita bahas terlebih dahulu yang input SIP. Kalau menurut saya model sistem informasi pemasaran ini bisa dilihat dari 2 point of view, 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari pihak produsen, yang kedua adalah sudut pandang dari pihak konsumen, yang akhirnya sudut pandang tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Oke. Model sistem informasi pemasaran. Ketika kita menilik model sistem informasi pemasaran yang ada pada slide ini, saya dapat menyimpulkan, kesimpulan saya pribadi adalah sebuah database informasi itu dapat dilihat dari 2 point of view, 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang dari pihak produsen, yang kedua adalah sudut pandang dari pihak konsumen, begitu. Nah, yang pertama kita bahas yakni komponen input atau sudut pandang dari pihak produsen. Yang pertama ada riset pemasaran yang dapat berupa data prospek dan konsumen, data prospek dari konsumen, yakni apa-apa aja sih yang dibutuhkan oleh konsumen, begitu. Kalau ada informasi pemasaran bisa berupa data pesaing, yakni competitor analysis, analisis kompetitor. Kompetitor sudah melakukan inovasi apa yang perlu kita tiru, apa yang perlu kita kembangkan dari kompetitor, gitu. Yang ketiga adalah subsistem pemrosesan transaksi, yakni data transaksi bisa berupa testimonial, bisa berupa review tentang produk yang kita miliki dan lainnya. Lalu ketiga komponen dari input sistem informasi pemasaran tersebut masuk ke database. Nah, disinilah database dikonversikan menjadi marketing mix yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Oke. Model sistem informasi pemasaran ketika sudah melewati komponen yang pertama, komponen input atau sudut pandang dari sebuah perusahaan, maka informasi tersebut akan disampaikan ke sebuah database, yang dimana menurut saya di dalam database tersebut akan ada pengkonversian informasi yang diinput oleh perusahaan ke informasi komponen output yang bisa dilihat atau menjadi bahan pertimbangan bagi seorang konsumen untuk membeli sebuah produk, begitu. Jadi setelah melewati atau pengkonversian di sebuah database, informasi akan berubah menjadi komponen output. Kalau di sini di model sistem informasi pemasarannya,
itu berupa marketing mix subsistemnya, yakni bisa berupa produk, place, price, promotion, dan informasi terkait marketing mix yang konsumen butuhkan. Begitu. Jadi kembali ke pertanyaan utama, bagaimana bisa pemrosesan informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, jawabannya di sini, di marketing mix. Apakah ketika seorang konsumen melihat informasi yang terdapat pada komponen output SIP ini yang terdiri dari produk, place, promotion, price, jika komponen tersebut relevan terhadap apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang dimiliki konsumen dalam artian budget ya, itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Jadi bagaimana bisa pemrosesan informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen adalah tergantung relevansi informasi yang diterima oleh konsumen itu seberapa besar begitu. Contoh, kita di sini memiliki subsistem produk. Jadi ketika kita bicara tentang marketing pada dasarnya itu ada untuk memantik konsumen agar mencoba produk yang kita miliki, bukan sebagai tanda loyalitas. Oke, contoh produk skincare. Produk skincare yang diiklankan oleh influencer misal, dilihat oleh banyak orang, dan beberapa dari orang-orang yang terkena impact dari iklan itu akan mencoba produknya, akan mencoba produk skincare-nya. Tapi setelah konsumen mencoba produk skincare tersebut, apakah dia akan repeat order, akan memiliki nilai repetitif dalam produk tersebut? Belum tentu, karena disesuaikan dengan relevansi atau kebutuhan dari konsumen begitu. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana bisa pemrosesan informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen begitu. Lalu ada price, lalu ada place, promotion, bagaimana promosi itu bisa kena terhadap konsumen, bagaimana peras itu menjalankan tugasnya sebagai harga yang sesuai dengan budget yang dimiliki oleh konsumen. Jadi sangat besar kemungkinannya pemrosesan informasi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, karena memang komponen output atau sudut pandang informasi dari seorang konsumen itu komponen-komponen krusial yang memang perlu dipertimbangkan sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk gitu. Jadi intinya pemrosesan informasi itu dapat berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen, tergantung relevansi sebuah produk, relevansi informasi yang ditawarkan oleh perusahaan dalam sebuah produk yang menuju ke konsumen begitu. Jadi tergantung relevansinya. Apakah produk informasi yang diterima oleh konsumen itu relevan terhadap apa yang dia butuhkan? Itu adalah gambaran dari seberapa besar pemrosesan informasi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen begitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1 dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.